Setelah aku ditalak dan berpisah dengan suamiku yang berhati iblis. Hujan deras malam itu mengiringi kehancuran hidupku. Aku duduk di sudut kamar, menatap kertas talak yang baru saja dilemparkan lelaki yang selama ini kusebut suami. Tangannya masih melingkari pinggang perempuan yang telah menjadi duri dalam rumah tanggaku. Aku lebih memilih dia. Suaranya dingin, penuh kebencian. Kamu cuma beban. Aku bosan hidup dengan perempuan lemah sepertimu. Aku terdiam. Hatiku retak berkeping-keping. 5 tahun pernikahan yang kujaga dengan penuh pengorbanan, kini berakhir begitu saja. Dan lebih menyakitkan lagi, perempuan itu justru menatapku dengan senyum penuh kemenangan. Keesokan harinya, aku keluar dari rumah itu tanpa membawa apa-apa kecuali pakaian di tubuhku. Hujan masih turun, seolah langit ikut menangisi nasibku. Aku melangkah tanpa tujuan, tidak tahu harus kemana. Kedua orang tuaku sudah lama tiada, dan selama ini aku hanya bergantung padanya. Aku tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, dan kini, aku bahkan tidak punya harga diri. Tangan Ratna gemetar saat merapikan baju-bajunya ke dalam tas kecil yang sudah lusuh. Dadanya terasa sesak, tapi ia menolak menangis lagi. Air matanya sudah kering sejak tadi malam. Ia melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Hujan gerimis menyambutnya, membasahi wajahnya yang pucat. Jalanan malam terasa begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas. Ratna berjalan tanpa tujuan, membiarkan dingin menyelusup ke dalam kulitnya. Satu-satunya tempat yang terpikir olehnya adalah rumah sahabatnya, Leni. Sesampainya di sana, pintu terbuka cepat begitu wajah Ratna terlihat. Leni menatapnya dengan sorot mata cemas. "Kamu kenapa, Nah?" Ratna menggigit bibirnya, menahan sesak yang menghantam dadanya. "Aku sudah bukan istri Reza lagi." Tanpa bertanya lebih lanjut, Leni menarik tangan Ratna masuk ke dalam. Ia tahu temannya ini sudah cukup tersiksa. Malam itu, Ratna tidur di kasur kecil di lantai, menatap langit-langit yang terasa begitu jauh. Tidak ada rumah untuk kembali, tidak ada keluarga yang bisa menjadi sandaran. Hari-hari berlalu dengan berat. Ratna mencoba mencari pekerjaan, tetapi ijazah SMA-nya membuatnya sulit mendapatkan posisi yang layak. Berkali-kali ia ditolak, hingga akhirnya ia menerima pekerjaan sebagai pelayan di sebuah warung makan. Setiap hari ia bekerja dari pagi hingga malam, mencuci piring, mengantarkan makanan, dan menerima tatapan merendahkan dari pelanggan yang menganggapnya hanya seorang perempuan gagal. Hingga suatu hari, saat istirahat di belakang warung, matanya tertuju pada selembar kertas lowongan kerja yang tertempel di tiang listrik. Sebuah perusahaan ternama membuka lowongan untuk office girl. Hatinya ragu. Apakah ia sanggup? Tapi ia tidak punya pilihan. Malam itu, ia menghabiskan waktu menulis ulang lamaran kerjanya berkali-kali, memastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Esoknya, ia datang ke perusahaan itu dengan penuh harapan, mengenakan satu-satunya blus bersih yang ia miliki. Di dalam ruang wawancara, ia duduk berhadapan dengan seorang pria berseragam rapi yang membaca CV-nya sekilas. "Kamu pernah bekerja di mana?" Ratna menelan ludah. "Saya pernah bekerja sebagai kasir dan pelayan, Pak." Pria itu menatapnya sebentar sebelum mengangguk. "Kamu bisa mulai besok." Jantung Ratna berdegup kencang. Ia tidak menyangka akan diterima secepat itu. Malamnya, ia berbaring di kasur kecil di rumah Leni, memejamkan mata sambil berbisik dalam hati, mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Hari pertama Ratna bekerja di perusahaan itu dimulai dengan langkah ragu. Ia mengenakan seragam sederhana yang diberikan oleh perusahaan, menyematkan ID card di dadanya,
lalu berjalan masuk ke dalam gedung yang megah dengan hati berdebar. Ini bukan pertama kalinya ia bekerja, tetapi ini pertama kalinya ia berada di lingkungan perkantoran besar seperti ini. Lorong-lorong yang panjang dengan dinding kaca bening memperlihatkan kesibukan para karyawan yang berpakaian rapi. Mereka duduk di meja kerja masing-masing, mengetik cepat di laptop, berbicara serius di telepon, atau berdiskusi dalam kelompok kecil. Semuanya tampak begitu profesional, dan Ratna merasa asing di antara mereka. Seorang wanita parubaya bernama Bu Yani, kepala bagian kebersihan, membimbingnya hari itu. Ratna belajar di mana letak pantry, bagaimana cara merapikan ruangan direktur, hingga membersihkan lantai tanpa mengganggu para karyawan yang bekerja. Jangan sampai majikanmu terganggu, pesan Bu Yani. Kalau mereka sedang rapat atau sibuk, kamu harus menunggu. Ratna mengangguk patuh. Ia bekerja dengan tekun, menyapu, mengepel, menata ruangan, bahkan menyiapkan kopi untuk beberapa karyawan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan ia mulai terbiasa dengan ritmenya. Namun, tidak semua karyawan memperlakukannya dengan baik. Suatu siang, saat ia baru saja membersihkan pantry, seorang wanita dengan pakaian ketat dan riasan tebal melintas di depannya. Tatapan matanya tajam, penuh ejekan. "Kamu, OB baru itu, kan?" Wanita itu menyilangkan tangan di dada. "Iya, Bu," jawab Ratna sopan. Wanita itu, yang kemudian Ratna ketahui bernama Marisa, menyeringai kecil. "Jangan sampai ada debu di ruanganku. Aku nggak mau ruangan kotor bikin bajuku ternoda." Ratna hanya mengangguk, memilih diam meskipun hatinya perih. Sejak hari itu, Marisa selalu mencari-cari kesalahannya. Kadang, ia sengaja menumpahkan kopi dan menyalahkan Ratna. Pernah juga, ia menyebarkan gosip di antara karyawan bahwa Ratna hanya gadis miskin yang bekerja di sini karena tidak punya pilihan lain. Ratna menguatkan hati. Ia tidak ingin menyerah. Suatu hari, saat sedang mengisi air galon di ruang rapat eksekutif, langkah-langkah berat terdengar di belakangnya. Saat ia menoleh, seorang pria tinggi dengan jas mahal berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan ekspresi datar. Seketika, Ratna merasa jantungnya berhenti berdetak. Pria itu, yang selama ini hanya ia dengar dari cerita para karyawan, adalah CEO perusahaan, Arya Pratama. Tatapannya tajam, penuh wibawa, dan ada aura dingin yang membuat semua orang segan padanya. "Kenapa belum selesai?" Suaranya berat, terdengar sedikit tak sabar. Ratna buru-buru merapikan galon dan menundukkan kepala. "Maaf, Pak. Saya akan segera selesai." Arya tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sesaat sebelum melangkah masuk, mengambil duduk di kursi utama. Hari itu, Ratna menyadari sesuatu. Bekerja di perusahaan ini bukan hanya soal membersihkan lantai atau menghidangkan kopi. Ia harus bertahan di tengah tekanan, menghadapi tatapan meremehkan, dan berusaha membuktikan bahwa ia bukan sekadar seorang office girl. Tapi ia tidak tahu bahwa nasibnya perlahan akan berubah. Bahwa pria dingin yang kini duduk di ruang rapat itu kelak akan menjadi seseorang yang mengulurkan tangannya di saat ia terpuruk. Hari-hari di kantor itu berlalu seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Ratna. Setiap pagi, ia datang lebih awal untuk memastikan semuanya bersih sebelum karyawan berdatangan. Namun, betapapun ia berusaha, selalu ada saja yang tidak puas dengan pekerjaannya. Marisa, sekretaris pribadi salah satu petinggi di perusahaan, masih saja mencari-cari kesalahannya. "Ratna, apa ini?" Marisa mengangkat cangkir kopinya dengan jijik. "Kenapa kopinya terlalu pahit? Apa kamu sengaja mau merusak hariku?" Ratna menundukkan kepala. "Maaf, Bu. Saya akan buatkan yang baru." Marisa mendecakkan lidahnya, melipat tangan di dada.
Percuma. Selera orang miskin kayak kamu gak akan ngerti rasa kopi yang enak. Hati Ratna mencelos. Ia ingin membela diri, tapi ia tahu itu hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Jadi, ia memilih diam, mengambil cangkir itu, dan pergi dengan langkah pelan. Di dalam pantry, ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dadanya yang terasa penuh. Ia tidak boleh menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka yang menertawakannya. Saat sedang menuang kopi baru, sebuah suara berat terdengar dari arah belakangnya. "Kamu kenapa?" Ratna menoleh cepat. Seketika darahnya berdesir. Arya Pratama, CEO perusahaan ini, berdiri di ambang pintu pantry. Ia mengenakan jas hitam yang sempurna membingkai tubuh tegapnya. Tatapannya dingin, tapi ada sedikit ketertarikan di sana. Ratna buru-buru menunduk. "Tidak apa-apa, Pak." Arya tidak langsung menjawab. Ia berjalan masuk, mengambil satu cangkir dari rak, lalu menuangkan kopi untuk dirinya sendiri. "Kalau memang tidak apa-apa, kenapa tanganmu gemetar?" tanyanya, menyesap kopinya perlahan. Ratna langsung menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri. "Saya baik-baik saja." Arya hanya menatapnya sejenak sebelum berbalik pergi. Saat pria itu keluar dari pantry, Ratna akhirnya sadar bahwa jantungnya masih berdebar kencang. Beberapa bulan berlalu, dan Ratna mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya. Ia tidak lagi terpengaruh oleh hinaan orang-orang di kantor. Ia hanya fokus bekerja, memastikan dirinya tidak melakukan kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan pekerjaan ini. Namun, sesuatu berubah sejak pertemuannya dengan Arya di pantry waktu itu. Laki-laki itu mulai sering memperhatikannya. Awalnya, hanya tatapan sekilas ketika mereka berpapasan di lorong, atau saat ia membersihkan ruang rapat. Kemudian, pria itu mulai memanggilnya untuk hal-hal kecil, meminta air mineral, menyuruhnya mengantar dokumen ringan, atau sekadar menanyakan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain. Ratna tidak mengerti apa maksudnya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap kali Arya memanggilnya, ada sesuatu di dalam dadanya yang bergetar pelan. Dan semuanya berubah total pada suatu malam. Hari itu, kantor sudah sepi. Ratna sedang memastikan semua ruangan sudah bersih sebelum pulang, ketika suara langkah kaki terdengar mendekat. "Kenapa kamu masih di sini?" Ratna menoleh. Arya berdiri di sana, dengan jas yang sudah sedikit terbuka dan dasi yang melonggar. "Saya sedang menyelesaikan tugas, Pak." Arya mengangguk pelan. Ia menatap Ratna dengan sorot mata yang sulit diartikan. Lalu, tiba-tiba ia berkata, "Kamu tidak pantas berada di posisi ini." Ratna terkejut. "Maksud Bapak?" Arya melipat tangannya di dada. "Aku sudah lama memperhatikanmu. Kamu bekerja lebih keras daripada banyak orang di kantor ini. Tapi mereka memperlakukanmu seperti sampah." Ratna menunduk. Ia tidak ingin membicarakan hal itu. "Apa kamu mau kesempatan yang lebih baik?" tanya Arya lagi. Ratna terdiam. Pikirannya bercampur aduk. Ia tidak pernah mengeluh. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia ingin sesuatu yang lebih. Ia ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya perempuan yang bisa diremehkan. "Kalau kamu mau, aku bisa menaikkan posisimu," Arya melanjutkan. "Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya untuk menangani beberapa hal." Ratna menelan ludah. Ia tahu bahwa menerima tawaran ini bisa mengubah hidupnya. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu bahwa jika ia naik jabatan, akan ada lebih banyak orang yang membencinya, termasuk seseorang dari masa lalunya. Dan Ratna tidak siap untuk menghadapi itu. Namun, ia juga tahu satu hal. Ia tidak akan selamanya menjadi Ratna yang diinjak-injak. Ia akan berdiri. Ia akan bangkit.
Dan ia akan membalas semuanya. Ratna menghabiskan malam itu dengan berguling di atas kasur tipisnya di rumah kontrakan kecil yang ia sewa dengan uang tabungannya. Tawaran Arya berputar di kepalanya, membuatnya sulit memejamkan mata. Bagaimana jika ini hanya jebakan? Bagaimana jika orang-orang semakin membencinya? Namun, di sisi lain, ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama ini, ia hanya diperlakukan sebagai office girl yang tidak berharga. Dan kini CEO perusahaan sendiri menawarinya posisi yang lebih baik. Akhirnya, saat matahari mulai muncul di ufuk timur, Ratna mengambil keputusan. Ia akan menerimanya. Pagi itu, Ratna berjalan masuk ke kantor dengan perasaan berbeda. Ia tahu ini mungkin akan menjadi awal dari babak baru dalam hidupnya. Saat ia tiba di ruangannya yang biasa, Bu Yani menyapanya seperti biasa. "Kamu kenapa? Nah, dari tadi senyum-senyum sendiri." Ratna tersenyum kecil. "Enggak apa-apa, Bu." Namun, perasaan tenang itu tidak bertahan lama. Saat ia sedang merapikan pantry, seseorang menghampirinya dengan langkah cepat. "Ratna!" Suara itu membuat tubuhnya menegang. Ia menoleh dan mendapati Marissa berdiri di depannya dengan tangan terlipat di dada dan ekspresi marah. "Apa benar kamu dipanggil Pak Arya kemarin malam?" Ratna tidak bisa menghindari tatapan tajam itu. Ia tahu jika ia berbohong, maka gosip yang akan beredar justru akan lebih buruk. "Iya, Bu." Marissa mendengus. "Dan kamu pikir kamu siapa? Hanya karena kamu bisa membersihkan lantai dengan baik, bukan berarti kamu punya hak untuk dekat-dekat dengan bos." Ratna mengepalkan tangannya di balik punggung. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tetapi ia tahu tidak ada gunanya berbicara dengan orang seperti Marissa. "Aku sudah lama bekerja di sini," lanjut Marissa. "Aku tahu tipe wanita seperti kamu. Miskin, tidak punya apa-apa, dan berharap mendapatkan perhatian laki-laki kaya untuk memperbaiki hidup." Ratna mengangkat wajahnya, menatap Marissa tanpa gentar. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu." Marissa mendekat, suaranya merendah penuh sindiran. "Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa bertahan." Ratna menahan napas saat Marissa berbalik dan melenggang pergi dengan angkuh. Ia tidak akan jatuh hanya karena hinaan seperti ini. Ia sudah mengalami hal yang lebih buruk. Namun, Ratna tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari badai yang akan datang. Siang itu, Arya memanggilnya ke ruangannya. Ratna masuk dengan hati-hati, merasa sedikit canggung berdiri di ruangan luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Arya duduk di kursi besar di belakang meja, menatapnya dengan ekspresi datar. "Sudah berpikir?" tanyanya tanpa basa-basi. Ratna menarik napas dalam-dalam. "Saya menerima tawaran Bapak." Arya tidak menunjukkan reaksi yang berarti. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengambil sebuah berkas dari laci meja dan mendorongnya ke arah Ratna. "Mulai besok, kamu akan menjadi asisten pribadiku." Ratna membelalakan mata. "Asisten pribadi?" Arya menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku butuh seseorang yang bisa mengurus hal-hal kecil untukku. Mengatur jadwalku, mengurus dokumen, dan memastikan semuanya berjalan lancar." Ratna menelan ludah. Ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. "Tapi, Pak, saya tidak punya pengalaman." "Kamu akan belajar." Arya melirik jam tangannya. "Mulai sekarang, panggil aku dengan sebutan Pak Arya. Dan satu hal lagi." Ratna menegakkan tubuhnya. "Jangan pernah mengecewakanku." Ratna mengangguk tegas. Berita mengenai kenaikan jabatan Ratna menyebar lebih cepat dari yang ia kira. Begitu ia kembali ke ruangannya yang lama,
Hampir semua office girl dan karyawan lain menatapnya dengan sorot mata aneh. Ada yang iri, ada yang sinis, dan ada juga yang terang-terangan tidak suka. Kamu pasti punya sesuatu yang menarik sampai bisa dipilih jadi asisten pribadi Pak Arya. Salah satu office boy berbisik dengan nada mengejek. Ratna pura-pura tidak mendengar. Namun, hal yang paling ia takuti akhirnya terjadi. Saat makan siang, ia sedang mengambil makanan di kantin perusahaan ketika sebuah suara yang begitu familiar terdengar di belakangnya. Jadi ini yang kamu lakukan setelah aku mencampakkanmu? Ratna menegang. Tangannya gemetar saat ia meletakkan sendoknya dan berbalik perlahan. Reza berdiri di sana. Mantan suaminya. Laki-laki yang pernah ia cintai dan percayai, yang telah mengkhianatinya, kini berdiri di depannya dengan senyum penuh ejekan. Ratna merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia tidak menyangka akan melihatnya lagi. Terlebih lagi, di tempat ini. Kenapa? Kaget. Reza menyeringai. Aku juga tidak menyangka akan bertemu mantan istriku yang menyedihkan di sini. Jadi, sekarang kamu jadi asisten pribadinya Pak Arya? Hah? Aku tidak heran. Kamu memang selalu mencari laki-laki kaya, kan? Ratna mengepalkan tangannya. Semua kemarahan yang selama ini ia pendam mendidih di dalam dadanya. Ia menatap Reza lurus-lurus. Kamu tidak berubah, katanya dengan suara rendah. Masih sama seperti dulu, penuh kesombongan dan kebodohan. Senyum Reza langsung pudar. Ratna mengambil nampannya dan melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Namun, satu hal ia sadari. Ini bukan lagi Ratna yang dulu. Ia akan membalas semuanya. Dan permainan baru saja dimulai. Setelah pertemuan tak terduga dengan Reza di kantin, Ratna merasa hatinya bergemuruh. Ia mencoba tetap tenang, melanjutkan pekerjaannya dengan profesionalisme yang selama ini ia bangun. Tetapi bayangan wajah sombong mantan suaminya terus berputar di kepalanya. Apakah ini takdir yang sedang mempermainkannya? Ataukah ini kesempatan yang diberikan Tuhan untuknya? Kesempatan untuk membalas semua luka yang pernah ia derita? Sore itu, Ratna kembali ke ruang kerja Arya dengan berkas yang diminta. Ini baru hari keduanya bekerja sebagai asisten pribadi CEO, tetapi tekanan yang ia rasakan begitu besar. Saat ia mengetuk pintu dan masuk, Arya sedang duduk dengan mata fokus ke layar laptopnya. Ia tampak sibuk. Namun tetap saja aura pria itu selalu memberikan kesan dingin dan berwibawa. Pak Arya, ini dokumen yang Bapak minta, ujar Ratna sambil meletakkan berkas di atas meja. Arya menutup laptopnya dan mengamati Ratna sejenak. Kamu kelihatan gelisah. Ratna terkejut. Ia pikir ia sudah cukup pandai menyembunyikan emosinya. Tetapi ternyata tidak di hadapan pria ini. Saya tidak apa-apa, Pak, jawabnya singkat. Arya menyandarkan tubuhnya ke kursi. Matanya menajam. Aku tidak suka kebohongan. Ratna menggigit bibirnya. Haruskah ia mengatakan yang sebenarnya? Bahwa mantan suaminya sekarang adalah karyawan di perusahaan ini, dan pria brengsek itu tampaknya akan menjadi duri dalam daging bagi kehidupannya yang mulai membaik? Namun, sebelum ia sempat menjawab, pintu ruangan diketuk dari luar. Seorang pria masuk. Dan saat Ratna melihat siapa yang berdiri di sana, jantungnya langsung mencelos. Reza. Ratna tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mantan suaminya yang kini berdiri dengan ekspresi penuh percaya diri. Pak Arya. Reza menyapa dengan nada penuh hormat, lalu melirik Ratna dengan tatapan yang jelas penuh ejekan. Saya baru saja menerima laporan dari tim marketing, dan ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Bapak. Arya tidak segera menjawab. Ia justru mengalihkan pandangannya ke Ratna, yang masih berdiri kaku di tempatnya. Kalian saling kenal? Tanyanya datar. Seketika, Reza menyeringai. Oh, tentu.
Saya dan Ratna memiliki masa lalu yang cukup panjang. Dia mantan istri saya. Arya mengangkat alisnya, tetapi tidak menunjukkan ekspresi kaget. Ia hanya melirik Ratna sejenak sebelum berkata, "Menarik." Ratna merasa napasnya tercekat. Ia tidak suka cara Reza mengatakannya. Seolah ia adalah wanita buangan yang kini hanya bisa menggantungkan hidup pada pria lain. Arya tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Baik, kalau begitu, Reza, kita bisa bicara nanti. Sekarang aku sedang membahas sesuatu dengan asistanku." Reza sedikit terkejut, tetapi ia segera menutupinya dengan senyum sinis. "Tentu, Pak. Saya akan menunggu di ruangan saya." Saat Reza melangkah keluar, tatapan terakhir yang ia berikan pada Ratna begitu menusuk, seolah mengatakan bahwa ia masih memiliki kendali atas dirinya. Dan itu membuat Ratna semakin bertekad. Ia tidak akan membiarkan pria itu meremehkannya lagi. Malam itu, Ratna pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak tahu apa yang sedang dimainkan oleh takdir. Tetapi satu hal yang ia sadari, kehadiran Reza di perusahaan ini akan menjadi ujian terbesar baginya. Namun, ia bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Kini, ia memiliki posisi, ia memiliki kekuatan. Dan yang lebih penting lagi, ia memiliki dukungan dari pria yang jauh lebih berkuasa dibanding Reza. Ia hanya perlu waktu untuk merencanakan semuanya. Dan saat waktunya tiba, ia akan memastikan bahwa pria itu merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah ia alami. Hari-hari berikutnya terasa semakin menegangkan bagi Ratna. Bekerja sebagai asisten pribadi Arya adalah tantangan tersendiri. Tetapi keberadaan Reza di perusahaan membuat semuanya semakin sulit. Setiap kali mereka berpapasan, tatapan penuh ejekan itu selalu menghantuinya. Seolah ingin mengingatkan Ratna bahwa ia pernah jatuh begitu rendah. Namun, Ratna tidak akan membiarkan dirinya terpengaruh. Ia bekerja dengan lebih giat, memastikan setiap tugasnya diselesaikan dengan sempurna. Ia belajar bagaimana menangani jadwal Arya, menghadiri rapat-rapat penting, bahkan mulai memahami cara perusahaan ini berjalan. Tapi, tidak semua orang menyukai kenaikan posisinya. Desas-desus mulai beredar. "Kamu dengar? Katanya Ratna itu cuma office girl, tapi sekarang jadi asisten pribadi Pak Arya." "Iya, aneh banget. Gak mungkin kalau dia gak punya hubungan khusus sama bos. Pasti pakai cara kotor. Gak mungkin bisa naik secepat itu." Ratna mendengar semua itu. Setiap bisikan, setiap lirikan penuh curiga. Tapi ia memilih untuk diam. Sampai suatu hari, Arya memanggilnya ke ruangannya dengan ekspresi serius. "Duduk," katanya tanpa basa-basi. Ratna duduk dengan hati-hati. Arya melemparkan sebuah amplop coklat ke atas meja. "Baca." Ratna membuka amplop itu, dan matanya melebar saat melihat isinya. Foto-foto dirinya. Beberapa foto saat ia berjalan bersama Arya di lorong kantor. Beberapa lainnya saat ia masuk ruangannya, dan ada satu foto yang jelas telah diedit, seolah menunjukkan ia dan Arya dalam posisi intim. "Siapa yang melakukan ini?" Suara Ratna bergetar. Arya menyilangkan tangannya. "Kudengar gosip tentangmu semakin liar." Ratna menggigit bibirnya. Ia tahu ini pasti ulah seseorang yang tidak senang melihatnya naik jabatan. Tapi siapa? Marissa? Reza? Atau seseorang yang lain? "Pak Arya, saya..." "Dengar," Arya memotong. "Aku tidak peduli dengan gosip murahan seperti ini. Tapi aku tidak suka ketika orang-orang di kantorku lebih sibuk mengurusi urusan pribadi orang lain daripada bekerja." Ratna menunduk. "Saya mengerti, Pak." Arya menatapnya tajam. "Kalau kamu merasa tertekan, kamu bisa mundur."
Ratna langsung mengangkat wajahnya. Tidak, Pak. Saya tidak akan mundur. Arya menyeringai kecil. Bagus. Lalu, ia mengambil berkas lain dari lacinya. Karena aku punya rencana lain untukmu. Ratna mengernyit. Maksud Bapak? Arya menyodorkan dokumen itu. Aku ingin kamu mengelola cabang perusahaan di luar kota. Aku ingin melihat sejauh mana kemampuanmu. Ratna terkejut. Ini bukan sekadar kenaikan jabatan biasa. Ini adalah kepercayaan besar. Tapi, ada satu hal yang membuatnya semakin tertarik. Perusahaan cabang yang dimaksud adalah tempat di mana Reza bekerja. Arya tersenyum kecil. Bagaimana? Masih berani? Ratna menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia bisa melihat peluang besar di sini. Kesempatan untuk membuktikan dirinya. Dan kesempatan untuk menghancurkan Reza. Ratna mengangkat wajahnya. Matanya kini penuh tekad. Saya akan melakukannya, Pak. Arya tersenyum puas. Bagus. Permainan baru saja dimulai. Minggu berikutnya, Ratna resmi pindah ke kantor cabang. Ia kini bukan lagi seorang office girl. Ia seorang manajer. Ia memasuki kantor dengan kepala tegak, mengenakan setelan elegan yang membuatnya tampak berwibawa. Semua mata tertuju padanya. Beberapa terlihat penasaran, beberapa lainnya terlihat sinis. Dan di antara mereka, berdiri seseorang yang paling ia kenal. Reza. Mantan suaminya itu menatapnya dengan ekspresi terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Ratna tersenyum tipis. Mulai hari ini, aku adalah manajer di sini. Reza tertawa sinis. Jadi, ini cara kamu menaikkan diri, ya? Mendekati Arya dan meminta jabatan ini. Ratna tidak menunjukkan emosi apapun. Ia menatapnya dingin. Aku mendapatkan ini karena kerja keras, katanya. Tidak seperti seseorang yang hanya bisa mencari keuntungan dari orang lain. Reza terdiam. Tatapan Ratna begitu berbeda dari dulu. Tidak ada lagi wanita lemah yang bisa ia injak-injak. Ratna berjalan melewatinya, masuk ke ruangannya yang baru. Saat ia duduk di kursi manajernya, ia menarik napas panjang. Sekarang, ia memegang kendali. Dan ia akan memastikan bahwa Reza merasakan setiap penderitaan yang dulu pernah ia alami. Permainan ini baru saja dimulai. Hari pertama Ratna sebagai manajer di kantor cabang dimulai dengan ketegangan yang hampir bisa ia cium di udara. Semua orang membicarakannya. Mata-mata penuh curiga dan sinis mengikuti setiap langkahnya. Tapi ia tidak peduli. Ia sudah terlalu sering dipandang rendah. Dan sekarang saatnya membuktikan bahwa ia pantas berada di sini. Namun, ia tahu bahwa tantangan terbesar bukan hanya dari rekan kerja yang meremehkannya. Tantangan terbesar adalah Reza. Mantan suaminya itu duduk di salah satu bagian tim pemasaran, masih dengan senyum congkaknya seolah tak percaya bahwa Ratna kini berada jauh di atasnya. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum pria itu mulai menunjukkan taringnya. Siang itu, Ratna sedang mengadakan rapat dengan para kepala divisi. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa sistem kerja di cabang ini akan diperbaiki, disiplin diperketat, dan semua bentuk kecurangan akan dihapuskan. Beberapa orang terlihat setuju, tetapi sebagian lainnya tampak tidak nyaman, terutama mereka yang selama ini terbiasa bekerja dengan cara yang tidak benar. Dan salah satu dari mereka adalah Reza. Tapi, Bu Ratna, suara Reza terdengar santai, tetapi nadanya jelas menyindir. Bukankah aturan yang terlalu ketat bisa membuat karyawan merasa tertekan? Kita di sini bukan robot. Ratna menatapnya tajam. Disiplin bukan berarti menjadi robot, Pak Reza. Itu berarti kita bekerja dengan profesional. Jika ada yang merasa tertekan,
Mungkin dia memang tidak cocok berada di sini. Beberapa orang tersenyum kecil, menikmati bagaimana Ratna membalikkan serangan Reza. Namun, pria itu hanya menyeringai. Tentu, saya hanya berharap ibu bisa bersikap adil. Jangan sampai ada kesan bahwa seseorang diperlakukan istimewa hanya karena memiliki hubungan baik dengan atasan. Tatapan di ruangan itu berubah tajam. Semua tahu apa maksudnya. Ratna tidak terpengaruh. Ia hanya tersenyum dingin. Saya sangat menghargai profesionalisme, Pak Reza. Jika ada yang merasa tidak nyaman bekerja di bawah kepemimpinan saya, silakan ajukan surat pengunduran diri. Seketika, suasana ruangan menjadi sunyi. Reza terdiam, dan kali ini, ia tidak bisa membalas. Rapat berakhir dengan Ratna menunjukkan siapa yang kini memegang kendali. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Dan benar saja, keesokan harinya, serangan mulai datang. Pertama, ada laporan bahwa beberapa dokumen penting hilang dari sistem. Ratna segera turun tangan dan mengecek semuanya. Data proyek terbaru yang seharusnya tersimpan dengan aman di server internal mendadak tidak bisa diakses. Ini bukan kebetulan. Seseorang mencoba membuatnya terlihat tidak kompeten. Dan ia tahu siapa orangnya. Ratna langsung memanggil kepala IT dan memerintahkan pengecekan log akses. Dalam waktu 1 jam, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seseorang telah mengakses file itu menggunakan akun salah satu staf, tetapi dari perangkat lain. Dan ketika Ratna melihat nama yang tercantum dalam akses terakhir, matanya menyipit. Reza. Ia mengerti permainan yang sedang dimainkan. Reza mencoba menjatuhkannya secara perlahan, menciptakan masalah yang bisa membuatnya terlihat tidak pantas memegang jabatan ini. Tapi Ratna bukan wanita bodoh. Ia menyusun rencana balasan. Malamnya, ia menghubungi Arya dan menjelaskan semuanya. Aku sudah menduga dia akan melakukan sesuatu, ujar Arya dengan nada dingin. Kamu ingin aku turun tangan? Ratna tersenyum kecil. Belum, Pak. Saya ingin menyelesaikan ini sendiri. Arya tertawa kecil. Menarik. Aku ingin melihat sejauh mana kamu bisa bermain. Dan permainan pun dimulai. Hari berikutnya, Ratna mengadakan rapat darurat. Ia memanggil seluruh kepala divisi dan memperlihatkan hasil investigasi tim IT. Semua orang diam saat nama Reza muncul sebagai pelaku yang mengakses file itu. Reza mencoba membela diri. Itu bukan saya. Mungkin ada yang menggunakan akun saya. Ratna menatapnya tanpa ekspresi. Kami sudah memeriksa semuanya. Akun itu diakses dari perangkat milikmu. Apa yang harus saya pikirkan selain kamu yang melakukannya? Reza mulai berkeringat. Saya dijebak. Ratna menyilangkan tangan. Oh, kalau begitu, sebutkan siapa yang menjebakmu. Saya akan mengadakan investigasi lanjutan. Reza terdiam. Ia tahu ia tidak bisa membuktikan ucapannya. Ratna melanjutkan, karyawan yang menyalahgunakan akses dan mencoba merusak sistem perusahaan bisa dikenai sanksi berat, bahkan pemecatan. Beberapa orang mulai berbisik. Reza semakin gelisah. Tapi saya akan memberi kesempatan, lanjut Ratna. Jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang, saya hanya akan memberikan skorsing. Tapi jika kamu terus menyangkal, aku tidak akan ragu untuk membawa ini ke pihak hukum. Seketika, wajah Reza pucat. Ratna tahu ia telah menang. Dan akhirnya, dengan suara lirih, Reza mengakui kesalahannya. Hari itu, Reza diskor selama 1 bulan. Dan bagi Ratna, ini hanyalah langkah awal. Ia tidak akan berhenti sampai ia memastikan bahwa pria itu kehilangan segalanya. Sama seperti bagaimana ia dulu menghancurkan hidupnya.
Dan permainan ini baru saja memasuki babak baru. Hari-hari setelah skorsing Reza terasa lebih tenang. Kantor mulai berjalan lebih disiplin. Dan karyawan yang dulu ragu-ragu pada Ratna kini mulai melihat kemampuannya yang sebenarnya. Namun, Ratna tahu bahwa Reza tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, ketika masa skorsingnya hampir selesai, sesuatu yang lebih besar terjadi. Sore itu, Ratna baru saja menyelesaikan laporan keuangan cabang saat ponselnya berdering. Dari Arya. Datang ke kantor pusat sekarang. Tanpa banyak tanya, Ratna segera bergegas ke kantor pusat perusahaan. Perjalanan yang biasanya terasa biasa saja kini terasa menegangkan. Ada firasat buruk di hatinya. Begitu sampai di ruangan Arya, ia langsung disambut dengan ekspresi serius pria itu. Duduk. Perintahnya. Ratna duduk dengan hati-hati. Ia melihat ada tumpukan dokumen di meja Arya, dan salah satunya memiliki namanya di sana. Apa yang terjadi? Tanyanya langsung. Arya melemparkan dokumen itu ke hadapannya. Reza. Ratna membuka dokumen itu dan membaca isinya. Dan apa yang ia temukan membuat darahnya mendidih. Reza telah mengajukan laporan ke Dewan Direksi, menuduh Ratna melakukan penyalahgunaan jabatan, menggelapkan dana perusahaan, dan yang paling mengejutkan, memiliki hubungan khusus dengan Arya demi mendapatkan jabatannya. Ratna menggenggam dokumen itu erat. Napasnya tersengal karena amarah. Dia benar-benar sudah gila. Arya mengamati ekspresinya sebelum menyandarkan tubuh ke kursinya. Dewan Direksi ingin mengadakan rapat untuk membahas ini. Beberapa dari mereka mulai meragukan posisimu. Ratna menatapnya tak percaya. Pak Arya, Anda tahu saya tidak melakukan ini, kan? Arya tersenyum kecil. Tentu saja aku tahu. Tapi mereka tidak. Ratna mengepalkan tangannya. Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan membuktikan bahwa ini semua fitnah. Arya menatapnya tajam. Aku ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikan ini. Hari rapat Dewan Direksi tiba. Ruangan itu dipenuhi oleh para petinggi perusahaan. Beberapa wajah terlihat netral, tetapi sebagian lainnya menunjukkan ketidakpercayaan. Di ujung meja, duduk Reza dengan wajah penuh kemenangan. Ratna duduk dengan tenang, tetapi dalam dirinya, amarahnya berkobar. Seorang anggota direksi membuka rapat. Kami di sini untuk membahas tuduhan yang diajukan terhadap Ibu Ratna. Reza segera angkat bicara. Saya telah mengumpulkan bukti bahwa Ratna menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Ada transfer dana yang mencurigakan, dan juga hubungan tidak profesional dengan Pak Arya. Ratna menahan tawa sinis. Ia menatap Reza dengan dingin. Bukti? Tanyanya. Reza melemparkan sebuah amplop ke meja. Semua ada di sini. Salah satu anggota direksi membuka dokumen itu, lalu mengernyit. Ratna tahu ini adalah rencananya untuk menghancurkannya. Tapi sayangnya, ia sudah lebih dulu bersiap. Dengan tenang, ia mengeluarkan sebuah flash drive dan menyerahkannya kepada anggota direksi yang lain. Silakan periksa ini, katanya. Seorang staf IT segera menyambungkan flash drive itu ke layar besar. Dan yang muncul di sana membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Rekaman CCTV dari kantor cabang menunjukkan Reza di dalam ruangannya, menggunakan komputernya sendiri untuk mengakses file yang seharusnya tidak bisa ia akses. Dan lebih buruk lagi, ada rekaman percakapan telepon antara Reza dan seseorang, di mana ia dengan jelas mengatakan bahwa ia sedang mencoba menjatuhkan Ratna karena dendam pribadi. Wajah Reza langsung memucat. Saya juga memiliki bukti forensik dari tim IT yang menunjukkan bahwa semua tuduhan yang dibuat Reza adalah manipulasi, lanjut Ratna. Dana yang katanya saya gelapkan?
Itu adalah transaksi sah untuk keperluan operasional cabang. Dan mengenai hubungan tidak profesional dengan Pak Arya, Ratna menoleh ke Arya yang selama ini hanya dia menyaksikan. Arya akhirnya bicara. Itu fitnah murahan. Dan aku tidak punya waktu untuk membantah rumor tidak berdasar. Seorang anggota direksi menatap Reza dengan tajam. Apa penjelasanmu tentang ini? Reza tidak bisa menjawab. Dan saat itulah, Arya memberikan pukulan terakhir. Reza, katanya dengan nada datar. Mulai hari ini, kamu dipecat. Ruangan itu sunyi. Reza menatap Arya dengan tidak percaya. Pak, tidak. Saya bisa menjelaskan. Saya. Arya mengangkat tangannya. Tidak ada diskusi. Kamu bukan hanya mencoba menjatuhkan Ratna, tapi juga mencemarkan nama baik perusahaan. Reza bangkit dengan panik. Tolong, saya butuh pekerjaan ini. Saya punya keluarga. Ratna menatapnya. Dulu, ia juga pernah memohon seperti ini. Memohon agar Reza tidak meninggalkannya. Tidak menghancurkan hidupnya. Tapi pria itu tidak peduli. Dan sekarang, Ratna juga tidak peduli. Ia hanya berkata pelan, sekarang kamu tahu rasanya. Dengan itu, Reza diusir dari ruangan. Dan dengan itu pula, Ratna akhirnya memenangkan pertempuran terakhirnya. Beberapa bulan kemudian, Ratna telah naik jabatan lebih tinggi. Ia tidak hanya menjadi manajer cabang, tetapi kini menduduki posisi yang lebih strategis di kantor pusat. Arya tetap berada di sisinya, bukan sebagai pelindung, tetapi sebagai seseorang yang mempercayainya. Dan ketika suatu hari ia berjalan keluar dari gedung kantor, ia melihat sosok lusuh berdiri di trotoar. Reza. Ia tampak kehilangan segalanya. Ratna hanya menatapnya sebentar, lalu melangkah pergi. Dulu, ia pernah hancur karena pria itu. Tapi sekarang, ia telah menang. Dan hidupnya baru saja dimulai kembali. Reza berdiri di trotoar dengan tubuh lemas. Pakaian yang dulu selalu rapi kini kusut dan kotor. Wajahnya penuh kelelahan, mata cekung, dan rambutnya berantakan. Ia menatap Ratna dengan penuh kepedihan. Tetapi Ratna hanya meliriknya sekilas sebelum melangkah masuk ke dalam mobil. Saat pintu mobil tertutup, Reza merasakan dadanya sesak. Dulu, ia bisa memiliki wanita itu. Wanita yang begitu tulus mencintainya, mendukungnya dalam keadaan apapun, bahkan saat ia hanya seorang pria biasa. Tapi ia menghancurkannya. Ia mengkhianati Ratna, meninggalkannya demi wanita lain yang ia pikir lebih baik. Sekarang, wanita yang dulu ia pilih bahkan tidak lagi bersamanya. Setelah ia kehilangan pekerjaannya, selingkuhannya pun pergi, meninggalkannya begitu saja. Wanita itu tidak mau hidup susah bersamanya. Ia hanya ingin menikmati uang dan kemewahan. Dan saat semua itu hilang, ia juga menghilang. Reza kehilangan segalanya. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada uang. Tidak ada keluarga. Tidak ada siapa-siapa. Ia berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi semua pintu tertutup. Namanya sudah hancur di dunia kerja. Tidak ada perusahaan besar yang mau menerima karyawan dengan rekam jejak seperti dirinya. Bahkan untuk pekerjaan kecil pun sulit baginya karena orang-orang mulai mengenalnya sebagai pria yang gagal dan penuh masalah. Ia bahkan harus menjual mobilnya untuk bertahan hidup. Kini, ia tinggal di sebuah kontrakan sempit yang hampir rubuh, makan seadanya, dan setiap hari dihantui rasa bersalah yang semakin menyesakkan dada. Terkadang, ia tidak percaya bahwa hidupnya bisa berakhir sehancur ini. Tapi ia sadar, ia sendirilah yang menggali lubang kehancuran itu. Malam itu, hujan turun deras. Reza duduk di dalam kamarnya yang gelap. Atap kontrakan bocor,
membuat air menetes di beberapa sudut ruangan. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok terakhir yang ia miliki. Ia menghisapnya perlahan, membiarkan asap memenuhi paru-parunya, seolah itu bisa meredakan kesakitan di dalam dirinya. Ia teringat kembali bagaimana dulu ia begitu percaya diri, merasa bahwa hidupnya akan selalu berjalan lancar. Ia pikir Ratna adalah wanita lemah yang tidak akan pernah bisa bangkit setelah ia tinggalkan. Tapi kenyataannya berbeda. Ratna tidak hanya bangkit, tapi juga menjadi seseorang yang jauh lebih hebat darinya. Dan dirinya, ia menjadi seorang pecundang. Setelah kehilangan pekerjaannya, keluarganya pun berbalik menjauh darinya. Ibunya yang dulu selalu memujanya kini hanya bisa menangis kecewa. Saudara-saudaranya menganggapnya aib. Sementara Ratna semakin bersinar. Setiap kali ia mendengar nama Ratna di berita, di media sosial, atau di kalangan bisnis, hatinya terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Itu seharusnya menjadi kebanggaannya. Itu seharusnya menjadi hidup yang mereka bangun bersama. Tapi ia membuangnya. Dan kini, ia tidak bisa kembali. Ia tidak bisa meminta Ratna menerimanya lagi. Ia tidak bisa mengubah apapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyesali semuanya. Merasakan sakit yang ia buat sendiri. Reza menundukkan kepalanya. Tangannya bergetar. Rokok di tangannya jatuh ke lantai. Air matanya akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hancur. Dan ia tahu, ini adalah karma yang pantas ia terima. Malam yang penuh penyesalan. Hujan semakin deras, udara malam yang dingin menusuk tulang. Di dalam kamar sempit itu, Reza terduduk dengan tubuh menggigil. Bukan hanya karena udara yang dingin, tetapi juga karena jiwanya yang semakin kosong. Ia menatap ke cermin di dinding yang sudah retak. Refleksi dirinya tampak begitu menyedihkan. Penuh kepahitan, penuh kehancuran. Bukan ini yang ia bayangkan tentang masa depannya. Ia dulu berpikir bahwa dengan meninggalkan Ratna, hidupnya akan jauh lebih baik. Ia percaya bahwa selingkuhannya bisa memberinya kebahagiaan yang lebih besar, kehidupan yang lebih mewah, dan masa depan yang lebih cerah. Tapi nyatanya, semua itu hanyalah ilusi. Wanita yang dulu ia pilih pergi meninggalkannya begitu saja ketika uangnya habis. Tidak ada cinta di sana, hanya keserakahan dan kepalsuan. Dan kini, ia benar-benar sendirian. Lalu, tanpa sadar, tangannya meraih ponsel tuanya. Jari-jarinya gemetar saat ia membuka kontak, mencari satu nama yang dulu pernah menjadi dunianya. Ratna. Entah keberanian dari mana yang membuatnya mengetik pesan pendek. Ratna, aku minta maaf. Tapi ia tidak pernah mengirimkannya. Karena ia tahu, permintaan maafnya tidak akan mengubah apapun. Ia sudah terlalu terlambat. Ratna dan kehidupan barunya. Di sisi lain kota, Ratna baru saja pulang ke apartemennya yang elegan. Pemandangan kota dari jendela kaca yang besar memberikan suasana hangat di dalam ruangan. Di tangannya, ada secangkir teh hangat yang aromanya menenangkan. Kini, hidupnya benar-benar berubah. Ia tidak lagi wanita yang terpuruk karena pengkhianatan. Ia telah melewati fase tersulit dalam hidupnya dan kini berdiri dengan kepala tegak sebagai wanita yang sukses dan berharga. Ia tak hanya memiliki jabatan tinggi di perusahaan, tetapi juga kehidupan yang penuh makna. Dan yang terpenting, ia tidak lagi membiarkan masa lalunya menghancurkannya. Arya masuk ke dalam ruangan, melihatnya tersenyum sambil menatap keluar jendela. "Kamu kelihatan tenang malam ini," ujar Arya sambil duduk di sebelahnya. Ratna menoleh dan tersenyum. "Aku hanya bersyukur." Arya menatapnya dalam. Sudah tidak ada lagi beban di hati. Ratna menghela napas pelan, lalu mengangguk. Dulu,
Aku berpikir bahwa membalas dendam adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka. Tapi setelah melihat Reza hancur, aku menyadari sesuatu. Arya menaikkan alis. Apa itu? Ratna tersenyum tipis. Bahwa kemenangan sejati bukanlah saat aku melihat dia menderita. Tapi saat aku bisa menjalani hidupku tanpa lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Arya mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan Ratna. Dan kamu sudah sampai di titik itu sekarang. Ratna menatap pria di hadapannya. Pria yang tidak hanya membantunya bangkit, tetapi juga mencintainya dengan tulus tanpa mengkhianati kepercayaannya. Ia telah menemukan kebahagiaannya, bukan melalui balas dendam, tetapi melalui kebebasan dan kebangkitannya sendiri. Dan itu jauh lebih berarti dari apapun. Penutup, sebuah pelajaran hidup. Hidup ini penuh dengan pengkhianatan, kekecewaan, dan luka yang terkadang begitu dalam hingga membuat kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah pulih. Tapi kenyataannya, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap terpuruk, membiarkan dendam menguasai kita, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan membuktikan bahwa kita jauh lebih kuat daripada rasa sakit yang pernah kita alami. Seperti Ratna, kita tidak harus membalas dendam untuk menang. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita bisa menjalani hidup dengan bahagia tanpa lagi terikat oleh luka masa lalu. Dan bagi mereka yang telah menyia-nyiakan cinta yang tulus, hanya ada satu hal yang menanti mereka. Penyesalan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Hidup akan selalu memberi ujian, tapi bagaimana kita menghadapinya adalah yang menentukan siapa diri kita sebenarnya. Salam hangat, dan tetaplah kuat dalam menghadapi kehidupan. Hati Merah 2.